Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini ba'dal maghrib sampai ke isya, mungkin lanjutkan sebentar, kita akan membahas tentang masalah memahami jihad fi sabilillah. Kita perlu tahu jihad itu adalah salah satu tiang agama Islam yang sering disalahfahami. Jihad secara bahasa disebutkan oleh para ulama adalah bersungguh-sungguh kita mengerahkan kemampuan yang kita miliki. Apa yang ada di kita dikerahkan. Harta, diri, nyawa dan sebagainya itu kita kerahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi jihad dalam syariat Islam disebutkan mencakup segala hal. Perjuangan kita melawan hawa nafsu, melawan syaitan, bahkan kita membela agama Islam di medan perang. Ini semua sesuai aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan al-jihadu wal mujahadah, yang namanya jihad dan mujahadah ala istifraghul wus'. Kita mengerahkan apa yang kita miliki berupa kemampuan fi mudafa'atil adu, untuk melawan apa? Musuh. Musuh baik dalam kondisi dia manusia, hawa nafsu, jin, itu semua musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia musuh Allah, ada jiwa-jiwa yang baik, ada jin-jin yang baik, ada manusia-manusia yang baik, maka itu bukan musuh kita. Maka setiap musuh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, kita kerahkan kemampuan kita untuk melawan mereka semua. Dan jihad inilah yang disebutkan puncak dalam agama Islam. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ra'sul amri al-Islam, inti segala sesuatu hal itu Islam. Makanya orang punya dunia tapi tidak diatur dengan Islam, wallah rusak mereka. Setinggi-tingginya mereka memiliki jabatan, sebanyak-banyaknya dia memiliki harta, sebanyak-banyaknya dia memiliki keturunan, kapan tidak diatur oleh tatanan Islam, rusak dia. Rusak. Betapa banyak orang-orang kaya rusak. Betapa banyak anak-anak dia memiliki keturunan tapi ternyata anak-anaknya enggak ada yang berhasil. Betapa banyak mereka memiliki jabatan yang tinggi tapi juga rusak. Kenapa? Karena segala perkara intinya itu adalah Islam, dunia dan akhirat. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya Islam itu apa? Salat. Maka percuma orang ngaku Islam tapi nggak pernah apa? Salat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, faman tarakaha faqad kafara, yang hobinya ninggalkan salat maka apa? Kufur. Dan bahkan masya Allah, na'udzubillah, kita ini kadang-kadang Islam tuh cuman Islam apa? KTP, ngaku doang Islam. Sholatnya sekali seminggu. Kapan? Jumatan, hari ini ya. Allah. Wa illa hari-hari yang lain dia nggak sholat. Ada lagi manusia yang lebih buruk, sholatnya cuma setahun 2 kali. Kapan? Lebaran. Lebaran Idul Fitr sama lebaran apa? Haji. Lebih parah lagi cuma setahun sekali, Idul Fitr. Na'udzubillah. Maka apa artinya kalau seandainya kita mengatakan Islam tiangnya rusak? Nggak ada tiangnya. Bangunan satupun bangunan itu mau nggak mau harus ada tiangnya. Tidak ada satupun bangunan kecuali apa? Ada tiangnya. Kalau nggak ada rusak. Kecuali apa? Ya langit.
Langit itu bisa tegak tanpa ada apa? Tiang. Itu ciptaan khusus milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain butuh namanya tiang. Kemudian wadhirwatu sanamihil jihad, dan puncak tertinggi agama Islam itu apa? Jihad dengan segala macam jenisnya. Dengan segala macam jenisnya. Dan ternyata perintah berjihad itu sudah ada dari Allah Azza wa Jalla, dan jihad ini butuh sungguh-sungguh dan sesuai dengan apa? Cara-cara yang Nabi SAW ajarkan. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jihadlah kalian dengan apa? Sebenar-benarnya jihad, dengan tata cara sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Contoh bagaimana para ulama salaf kita zaman dahulu mereka berjihad. Contoh 100% sama seperti mereka. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan agar kita tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita tinggikan kalimatullah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man qatal, siapa yang dia itu berperang, berjihad, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka hitungannya itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pertama, anak akan dahulukan dengan jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Disebutkan ada 4 tingkatan jihad menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu kita itu ada 4 tingkatan. Ada berapa? 4 tingkatan. Ini usahakan poin-poin ini antum catat. Yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Tingkatan yang pertama ini kalau gagal, wa ma ba'dahu bakal gagal. Setelahnya bakal gagal. Jihad melawan hawa nafsu yang pertama, an yujahida ala ta'allumil huda. Dia bermujahadah sungguh-sungguh untuk mempelajari petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lucu kalau orang teriak jihad, 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 tapi nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah belajar, nggak pernah dia itu talabul ilmi syar'i, duduk secara konsisten, duduk secara runut, dia apa? Meraih ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita masih bolong-bolong, masih malas-malas, tengoklah nanti banyak perkara-perkara yang apa? Yang salah. Kita kerjakan A, ternyata salah caranya. Kita kerjakan B, ternyata salah caranya. Kita kerjakan C, ternyata salah caranya. Nanti setelahnya kita akan pening. Hidup berumah tangga kalau kita nggak pelajari bagaimana kita nikah, bagaimana kita membangun rumah tangga, rusak nanti ujung-ujungnya. Sekarang kita bahas apa? Nikah. Betapa banyak orang-orang menikah nggak pelajarin dulu. Makanya ujung-ujungnya biasanya imma suami yang mentalak atau istrinya apa? Khulu. Nggak dipelajari dahulu. Jihad juga sama seperti itu. Dia teriak jihad. Di medan perang loh ya dia berharap seperti itu. Tapi ketika dia nggak pelajari, nanti betapa banyak mereka tuh mundur di medan perang. Padahal apa hukumnya mundur di medan perang? Dosa enggak? Dosa. Wa tawalli yaumaz zahaf, kata Nabi sallam. Banyak mereka itu berpaling apa? Ketika medan perang berkecamuk. Itu dosa besar. Kenapa mereka seperti itu? Karena enggak mempelajari petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq. Semangat kita untuk mempelajari agama al-haq. Sekarang ini banyak kerancuan-kerancuan yang terjadi. Perkara-perkara yang barunya, hal-hal yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini terus berkembang setiap zaman. Dan antum jangan mengira penyimpangan-penyimpangan yang ada di sini itu tidak perlu kita jihadkan. Dengan cara apa? Pertama, sebelum kita dakwahi, kita pelajari dulu ini apa hukumnya, halal wala haram. Apakah ini benar atau batil? Itu kita pelajari. Kalau nggak kita pelajari, rusaklah nanti. Betapa banyak penyimpangan itu dibiarkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala karena banyak yang enggak belajar. Akhirnya kemungkaran di mana-mana.
dan bahkan nggak siap untuk mengingkari itu. Nanti akan kita sebutkan nanti setelahnya. Ini banyak sekali ya ikhwah, mereka nganggap biasa kemungkaran. Kenapa? Karena nggak tahu hukum, karena mereka nggak mempelajari hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ini butuh keseriusan. Lihat sekarang kita ini kalau seandainya kajian rutin, apa yang terjadi? Malas. Tapi kalau ternyata kajian tabligh akbar, ramai yang ikut. Padahal sebenarnya yang paling penting itu kajian apa? Rutin. Kajian rutin. Ini cuma ngecas iman doang, gitu loh. Tapi faktanya kita ini banyak ngejar euforia, senang-senangan doang, rame-ramean doang. Masya Allah. Jangan sampai kita ini tertipu dengan banyaknya orang-orang yang hadir. Tertipu, Masya Allah. Kapan rame, senang. Kapan sepi, mundur, ikut-ikutan. Na'udzubillah. Nuntut ilmu juga sama. Kapan rame, ikut. Kapan sepi, mundur. Tengok bahasa Arab. Dibuka bahasa Arab pertama, rame nggak yang ikut? Rame. Tengoklah 2 bulan. Apa kabarnya? Terjadi seleksi alam. Antum butuh berjihad di situ. Butuh sungguh-sungguh di situ. Akhirnya banyak yang mundur. Apa sebabnya? Ustaz, fulan mundur, ana juga mundur ya. Bayangin antum. Masya Allah. Padahal para sahabat Nabi kita wasallam, para ulama salaf zaman dahulu mengatakan la takunu imma'ah. Jangan jadi orang tuh tukang ekor. Imma'ah. Ma'a itu bersama. Kapan orang ke sana bersama mereka, kapan orang ke situ bersama mereka. Kita punya prinsip ya ikhwah, berjihad. Antum tahu Masya Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud itu membawa kembali para mujahidin berapa pasukan? 300 dari 1000 jadi berapa? 700. Habis 300-nya dibawa oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kebinasaan untuk mereka-mereka yang ikuti Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, mereka pada mundur, ikut mundur. Antum nggak bisa ya ikhwah. Nuntut ilmu itu butuh kesabaran. Bagaimana mungkin kita setahun 2 tahun pengen jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang orang-orang ini masih 1 tahun 2 tahun ngaji udah jadi pendekar semua. Pendekar, na'udzubillah. Bukan ranah kita itu, na'udzubillah. Kita sekarang nyusahin ustadz. Kita yang berdebat, ustadz yang dipeningkan. Ustadz tolong ustadz, apa jawaban syubhat ini? Kenapa antum berdebat kalau antum nggak mampu? Makanya jihad ini butuh dulu duduk. Para sahabat sebelum berjihad, apakah mereka latihan perang? Latihan. Mereka latihan memanah, latihan. Mereka latihan berkuda, latihan. Mereka latihan untuk nebas pedang, latihan. Allah katakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan apa? Berupa kekuatan untuk melawan mereka. Kita ini belum ada persiapan untuk berdebat, tiba-tiba main debat. Ini gimana? Wallah lucu ya ikhwah. Makanya antum di sini ana tekankan, antum duduk belajar, tolong berjihad. Sungguh-sungguh. Ini tahapan yang pertama. Ternyata banyak enggak orang enggak sabar dalam kondisi tahapan yang pertama? Banyak enggak? Banyak. Nanti tahapan kedua, ketiga, keempat sudah enggak akan bisa dia. Makanya kita mau enggak mau harus duduk belajar, nuntut ilmu. Belajar, nuntut ilmu. Belajar, nuntut ilmu. Itu aja dulu porosnya kita. Dan ingat ucapan Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Nggak usah antum terlalu masuk di situ. Kita belum banyak faham tentang taharah. Kita nggak banyak faham tentang masalah sholat. Kita banyak nggak faham tentang masalah zakat. Zakat, semisal zakat emas, nisabnya berapa? Banyak banget yang masih nanya gitu. Padahal ini terulang tiap apa? Tahun. Tapi banyak yang bertanya, lupa aja. Syarat sahnya sholat masih banyak yang nggak tahu dan seterusnya. Wahlumma jarra. Maka di sini yang perlu kita ketahui adalah pertama, tingkatan melawan hawa nafsu kita, dudukkan diri kita untuk bersimpu di hadapan Allah Azza wa Jal, belajar sungguh-sungguh dan nggak usah jauh-jauh. Masya Allah, malaikat Jibril nyontohkan kepada kita semua gimana agar kita sungguh-sungguh menuntut apa? Ilmu, lawan hawa nafsu kita. Malaikat Jibril ini kita tahu, Masya Allah, sampai Nabi katakan mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya.
Maksudnya apa? Malaikat Jibril lebih tahu dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara hal gaib. Kadang-kadang Allah kabarkan untuk apa? Malaikat Jibril. Allah tidak kabarkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan, "Mal mas'ulu anha bi'alam minasail." Nabi tahu itu malaikat Jibril. Tidaklah yang ditanya, maksudnya Nabi kita Muhammad itu lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Tapi ternyata malaikat Jibril mencontohkan kepada kita bagaimana sungguh-sungguh beliau menuntut ilmu. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, kata Umar. Malaikat Jibril itu meletakkan apa lututnya di hadapan lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus sungguh-sungguh itu. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, dan malaikat Jibril letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Berarti apa? Mau nggak mau kita sungguh-sungguh nuntut ilmu. Itu tahapan awal untuk kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Watsaniyah, yang kedua, an yujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Kita melawan hawa nafsu kita, bermujahadah sungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Sekarang banyak enggak orang ngaji tapi tidak ngamalkan ilmunya? Banyak tidak? Banyak. Anak ambil contoh, na'udzubillah, laki-laki yang sudah ngaji bertahun-tahun masih suka nampar apa? Istrinya, masih suka melukai anaknya. Ini kan sudah disampaikan berkali-kali cara mendidik keluarga, cara didik istri, cara didik anak. Betapa banyak anak-anak kaum muslimin rusak jiwanya. Siapa yang rusak? Bapaknya. Dihabisi jiwanya. Bahkan bukan jiwanya, raganya pun kena oleh bapaknya, na'udzubillah. Hilang harapan untuk masa depannya. Padahal udah duduk ngaji, kenapa masih emosian? Istrinya dimaki-maki, istrinya bahkan sampai ke batas pemukulan. Ini terjadi ya ikhwah. Sebabnya apa? Punya ilmu tapi tidak diapain? Diamalkan. Makanya betul lah kata beberapa para ustadz, SKCK itu harus yang mengeluarkan bukan kepolisian, tapi apa? Istri. Polisi mengeluarkan dia surat keterangan baiknya, iya dikeluarkan. Coba ditanya istrinya, oh enggak. Tukang nampar, tukang nabok, semua emosian, perkara kecil dibesar-besarkan. Itu kalau ternyata istri kita yang ditanya, kan gitu kan? Faktanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini mungkin ilmunya ada tapi nggak pernah beramal, dan ini rusak. Dan orang seperti ini, jangankan orang awamnya, ulamanya, ilmu tuh seabrek-abrek, tapi kalau nggak diamalkan, permisalannya afwan itu seperti himar, keledai. Dan antum tahu orang yang paling jelek, makhluk hewan yang paling hina di sisi Allah apa? Termasuk keledai. Suaranya pun Allah benci. Kita nih nasihatin orang pinter banget, nasihatin istri pinter banget, nasihatin anak pinter banget, tapi nggak bisa kita amalkan. Suara-suara yang keluar dari lisan kita ini, itu Allah benci. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan orang-orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak diamalkan, kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan mereka itu seperti keledai yang bawa apa? Kitab, yang bawa buku ilmu ada. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak keledai ngamalkan isi kitab tadi? Nggak bisa. Dia bisa mikul, tapi nggak bisa dia amalkan. Itu keledai. Makanya suara yang keluar dari keledai, apa kata Allah? Wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling dibenci Allah, suara apa? Keledai, na'udzubillah. Sekarang kita nyuruh istri kita, nyuruh anak-anak kita, nak berangkat TPA. Emaknya juga sama, nak berangkat TPA ngaji. Emaknya nonton sinetron. Ini suara keledai itu. Bapaknya mancing, anaknya disuruh jadi hafid. Ini dia nggak ada jihad. Antum gimana mau jihad di medan perang? Yang gini-gini aja nih nggak bisa. Kita nih kalau mau jadikan anak kita hufadzul Quran, la yusna'ul abtalu illa fi masajidinal fisah. Tidaklah abtal, para pahlawan diciptakan kecuali di masjid letaknya. Bapaknya yang harus bergerak, ummahnya yang harus bergerak. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan dengan lisan beliau sendiri, ini pernyataan beliau,
kanat ummi tulbisunil imamata wa ana atlubul hadis. Saya belajar hadis yang makaikan imamah, sorban dililitkan di kepala Imam Ahmad siapa? Ummahnya. Antum, istri antum pernah makaikan imamah untuk anak antum? Imam Ahmad rahimahullah, umminya yang makaikan minimal. Oke, di sini imamah jarang, mungkin karena istri kita nggak bisa pakai imamah kan, insya Allah. Ya jangankan istri kita aja nggak bisa pakai imamah. Pakai imamah mungkin sebagian awam belum bisa. Taib, minimal peci, minimal kuku, minimal jubah. Nak, maghrib berangkat sekarang. Yang makaikan jubah untuk anak kita siapa? Ummahnya. Nah, isya nak, yang makaikan bajunya siapa? Ya ummahnya. Itu harus mau nggak mau. Anak antum pak, nggak usah antum capek-capek nak berangkat sholat. Antum jadikan dia ini berlomba-lomba dalam masalah sholat. La haula wala quwwata illa billah. Anak sekarang ada yang nangis. Kalau ulama salaf zaman dahulu, inilah kebiasaan mereka. Nangis kapan ketinggalan apa? Sholat. Anak kita saat ini main game HP, diambil HP-nya, nak berangkat sholat ya Allah. Nangis diambil apa? HP-nya, disuruh sholat nangis. Ulama salaf zaman dahulu enggak. Sebenarnya salahnya siapa? Bukan anak kita yang salah. Anak kita ini fitrah, di atas apa? Fitrah. Yang rusak bapak emaknya, bapak ibunya yang rusak. Kenapa dikasih HP? Ini masalah besar. Sampai akhirnya anak-anak itu apa? Lalai. Dari awal kita yang salah. Kita udah tahu ilmunya, tapi kita nggak ngamalkan. Ujung-ujungnya apa? Kita pinter nyuruh orang, tapi kita sendiri apa? Tidak amalkan. Nyuruh anak-anak belajar, nyuruh anak-anak A, B, dan C, tapi kita sendiri nggak bisa. Inilah orang-orang yang Allah benci. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, atamuruna an-nasa bil bir. Apakah kalian akan memerintahkan? Afwan Pak ya, ada abi anak sebentar. Halo, assalamualaikum. Salam Pak. Ya, kajian. Ya nanti habis kajian Pak ya, nanti yang telepon. Assalamualaikum. Taib. Jadi ala kulli hal kita ini pinter untuk apa? Nyuruh doang, masya Allah. Ya keledai. Apalagi? Atamuruna an-nasa bil bir, kata Allah. Apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dalam kondisi kalian lupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, kalian baca Alkitab, Al-Qur'an ada di hadapan kita. Agama-agama Islam, pinter nyuruh, kita nggak bisa mengamalkan. Makanya apa kata Allah SWT dalam ayat yang lain? Allah mengatakan ataquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian hanya memerintahkan tapi nggak bisa kalian amalkan? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika kalian pandai untuk nyuruh, pandai untuk memerintahkan tapi nggak pandai untuk mengamalkan. Na'udzubillah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jihad yang tahapan kedua, setelah kita ilmui, kita apa? Amalkan. Kata Imam Qayyim rahimahullah. Yang ketiga kata beliau, ats-tsalitsah, tingkatan jihad melawan hawa nafsu yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wati ilaih. Kita melawan hawa nafsu kita ketika kita berdakwah. Hawa nafsu dalam berdakwah ini besar ya ikhwah. Wallahi, hawa nafsu dalam berdakwah ini besar. Medan dakwah ini enggak gampang. Banyak main perasaannya kalau orang enggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dimusuhi, sikit-sikit nangis, sikit-sikit ngeluh. Nggak bisa kita ya ikhwah kayak gitu. Orang harus melawan hawa nafsunya ketika dia berdakwah. Konsekuensi berdakwah pasti apa? Dimusuhi. Itu sudah kaidah. Berdakwah sama dengan dimusuhi. Sabar, itu awal-awalnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, setiap kesulitan yang kita lewati insya Allah akan terasa apa? Mudah. Gampangnya gini Pak, antum jangan merasa seorang diri ditimpa musibah dalam berdakwah. Enggak. Kalau antum sedih, ustadz-ustadz kita juga apa? Sedih. Bukankah Allah telah berfirman, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Wahai Muhammad, tahu. Allah tahu Nabi ini bersedih, tahu. Apa kata Allah SWT?
Rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad juga dihinakan, sama, nggak ada bedanya. Makanya kalau antum dalam berdakwah, untuk mendakwahkan keluarga, mendakwahkan istri, mendakwahkan anak-anak, ngajak tetangga kepada Allah Azza wa Jal, ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai harapan kita, jangan bersedih. Tetap lawan hawa nafsu kita dalam apa kondisi berdakwah, karena masih dimusuhi. Bahkan Masya Allah, Waraqah bin Naufal sebelum dia itu mendapati kondisi risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah turun ayat Al-Qur'an Al-Karim, sudah turun. Ternyata apa kata Waraqah bin Naufal? Kalau saya masih hidup ketika engkau berdakwah, aku akan tolong engkau, aku akan bantu engkau. Tidak ada yang datang sebagaimana yang engkau bawa, dengan apa yang engkau bawa, illa udi, kecuali dia pasti apa? Dimusuhi. Lawan hawa nafsu kita ya ikhwah. Makanya antum nggak akan bisa jadi orang besar kalau belum apa-apa udah main perasaan, baper, apa? Baper, terlalu bawa perasaan, antum nggak bisa berdakwah. Wallahi ya ikhwah, sekarang berdakwah ini bukan cuman offline doang, online juga sama. Lihat komentar orang aja udah sakit hati, padahal baru dibilang Wahabi doang. Sakit hatinya kok nyusuk banget, ya Allah ya ikhwah. Antum biarin aja, doain aja. Antum lihat ustaz-ustaz antum dihina jauh lebih dahsyat itu. Baca aja komentar mereka. Tapi apakah ustaz-ustaz antum sibuk untuk apa? Untuk membalas mereka? Enggak. Fokus saja berdakwah. Hinaan orang pasti. Hinaan orang itu apa? Pasti. Makanya fokus kita bukan di situ. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dakwah di Taif. Jalan kaki berapa hari? 10 hari. Anak ulangi, nggak naik kendaraan Nabi SAW, jalan kaki. Ini apa nama tempatnya sini? Lupa nih tadi. Apa nama wilayahnya sini? Mentok, Mentok ya. Taib. Anak tadi dari bandara Pangkal Pinang, ya kan? Turun anak. Ustaz, dakwah ya ke Mentok. Taib. Siapa yang jemput? Oh enggak Ustaz, jalan kaki lah. Enggak datang kan? Asli enggak datang kan? Rasulullah SAW dari Mekah ke Taif jalan kaki itu habis 10 hari berdakwah sana sini. Apakah mereka nerima? Enggak. Nabi SAW dicecar, beliau dihina, direndahkan, dimaki, dilempar bebatuan, sampai jiwa Nabi kena, raganya kena SAW. Tapi apakah Nabi SAW sakit hatian? Oh enggak. Itu konsekuensi dakwah, lawan hawa nafsu kita. Jangan biarkan syaitan masuk di gerbang itu. Dengan cara apa? Sudah fokus berdakwah saja. Yang kita cari bukan ridho manusia, ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Nabi SAW ditawarkan di hari Taif. Nabi ditawarkan apa? Ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, in syi'ta la udbiqanna alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, aku akan timpakan 2 gunung besar untuk mereka semua. Untuk Taif 1 dan satu lagi untuk apa? Penduduk Mekah. 2 gunung besar, habis mereka semua. Apa kata Rasulullah? Jangan. Fa inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a. Aku hanya berharap ada dari keturunan mereka. Anggaplah mereka ini enggak masuk Islam. Aku berharap keturunan mereka yang apa? Masuk Islam, menyembah Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Coba anak digituin. Masya Allah. Ketika anak berdakwah, dimusuhin, dihina, dimaki, diludahin, lempar bebatuan, antum datang, Ustaz, kita perangi. Anak bilang, perangi. Kita bilang, ahlan, faddal, perangi. Ya Allah akbar. Nabi SAW enggak. Allahumma ufirli qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah, ampunkanlah kaum saya, karena mereka adalah sebuah kaum yang tidak ngerti ilmunya, belum tahu hukumnya, belum mengilmui. Ini jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang lawan hawa nafsu kita.
ketika berjihad kita ini berdakwah di Allah Subhanahu wa taala, lawan hawa nafsu. Nggak bisa kalau nggak dilawan. Caranya pernah Allah kabarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan ini kita bisa praktekkan sampai detik ini. Apa kata Allah SWT? Wa laqad na'lam annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu betul bahwa jiwa engkau tuh terasa sempit atas apa yang mereka ucapkan. Sama nggak dengan kita? Sama. Dada kita ini sempit atas ucapan ghibahan mereka, atas ucapan fitnahan-fitnahan mereka, atas ucapan tudingan-tudingan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Capek di dada kita, sempit jiwa kita. Naam, ini pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa solusinya ya Allah? Allah katakan, fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. 4 hal. Fasabbih, perbanyaklah bertasbih. Bihamdi rabbik, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ketika mendapati keburukan subhanallah, ketika mendapati kebaikan apa? Alhamdulillah. Udah gitu-gitu aja hidup kita. Fokusnya kan gitu kan. Kapan kita senang alhamdulillah, kapan kita sedih apa? Subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbik, perbanyaklah tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, fokus kita perbanyak salat. Insyaallah enggak sakit hatian. Makanya kalau orang-orang gampang sakit hati, itu tanda sedikitnya dia salat. Salat sunnahnya jarang dia jaga, witirnya jarang dia jaga, duhanya jarang dia jaga. Orang sakit hati itu biasanya ibadahnya itu apa? Sedikit. Makanya biasanya yang lebih mudah sakit hatian laki-laki atau perempuan? Yang lebih mudah sakit hati bapak, ibu-ibu, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Ibadahnya perempuan tuh nggak banyak sholatnya, karena terhalang oleh apa? Haid. Makanya gampang apa? Sakit hati. Belum apa-apa sakit hati. Belum apa-apa sakit hati. Kalau laki-laki enggak. Wa kum minas sajidin, perbanyaklah jadi orang yang hobinya sujud, perbanyak sholat maksudnya. Makanya dada kita tuh luas, nggak gampang sakit hatian, nggak gampang baperan, perbanyak sholat. Lu fokus anak nggak ridhonya dia kok. Yang anak cari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Allah terakhir? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah dengan segala ibadah yang engkau tahu sampai datang apa? Kematian. Dari 4 hal ini kita bisa simpulkan perbanyak ibadah, fokus ibadah doang, bukan cari keridhaan manusia. Ana ambil contoh. Kalau kita berdakwah ditolak di satu masjid, antum jangan permasalahkan ditolak di masjid itu. Kalau selama kita ada dapat gantinya, fokus dengan gantinya saja. Nabi nggak bisa di Mekah, beliau cari di Taif. Nggak bisa di Taif, kembali lagi ke Mekah. Nggak bisa ke Mekah, nggak bisa di Mekah. Kemana? Ke Madinah. Meninggalnya pun di Mekah atau Madinah? Madinah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jangan fokus di gagalnya, fokus di tempat-tempat yang Allah ganti. Inilah yang harus kita ketahui ya ikhwah. Maka kalau seandainya kita tahu di situ, berarti dalam berdakwah butuh melawan hawa nafsu. Anak ulangi, jangan antum mudah sakit hati. Dakwah nih ya ikhwah, itu besar, bebannya itu besar. Makanya Nabi SAW kalau dapat masalah besar dalam urusan dakwahnya, dalam urusan dunianya, biar nggak stres amat, biar hilang istilahnya gundah gulananya beliau SAW. Apa kata Hudzaifah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kapan ditimpa perkara yang membuat beliau itu berat, pening kepala beliau, shalla, maka beliau langsung apa? Salat. Dalam riwayat lain fazi'a ila shalah, beliau segerakan untuk salat, wudunya dan segala macamnya. Makanya ketika kita penat masuk waktu salat, apa kata Nabi untuk Bilal? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan apa? Salat. Kalau kita terbalik, tenangkan jiwa kami dari salat. Saking nggak mau apa? Salatnya, naudzubillah. Tapi kalau Nabi kebalikannya, arihna bis shalah, tenangkan jiwa kami dengan cara salat. Kumandangkan adzan sekarang.
Ini cara kita kalau ternyata kita mendapati posisi yang mungkin lagi nggak enaknya gitu di hadapan masyarakat kita ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang keempat, ar-rabi'ah an yujahidaha ala sabr ala masyaqid da'wati ila Allah. Kita melawan hawa nafsu kita dengan sungguh-sungguh untuk bersabar. Sabar pun butuh sungguh-sungguh. Sabar butuh apa? Sungguh-sungguh. Ala masyaqid dakwah, di atas beban-beban dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar sungguh-sungguh itu bukan di tengah perjalanan, dari awal perjalanan. Kalau di tengah-tengah baru ngatakan udah ditolak dakwah A, B, C, udah ngomong ke A, ke B, ke C, ke D, udah ngeluh sana ngeluh sini, gundah sana sini, marah sana sini, tiba-tiba baru bilang ana sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu dari awal perkara. Makanya disebutkan, masya Allah, ada salah seorang wanita di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dia menangis di hadapan sebuah kuburan. Keluarganya baru dikuburkan. Ketika dia menangis, dia meratap, dia istilahnya ngangkat suara. Nabi lewat di belakang beliau di belakang wanita. Apa kata Nabi SAW? Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah kalian. Sabarlah engkau wahai fulana. Apa kata ni wanita? Ilaika anni, jauhi saya, fa innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak pernah ditimpa dengan musibah seperti saya. Padahal musibah Nabi itu sama dengan ni wanita. Wanita ini baru satu keluarga yang meninggal. Nabi semuanya meninggal. Dari awal Nabi lahir dalam kondisi apa? Yatim. Gak lama umminya meninggal, gak lama kakeknya meninggal, hilang semua ini. Gak lama pamannya meninggal. Di saat yang sama, di tahun yang sama, pamannya dengan siapa? Istrinya meninggal. Sampai namanya adalah Amul Huzn, tahun apa? Kesedihan. Nabi punya 6 anak, semuanya meninggal kecuali satu, siapa? Fatimah. Nabi lihat jasad putri-putri beliau, jasad putra-putra beliau. Ada Al-Qasim, ada Ibrahim. Di situ juga ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah. Ini semua meninggal kecuali satu yang nggak meninggal. Dia meninggal setelah Nabi apa? Meninggal selang 6 bulan. Apa itu? Disebutkan Fatimah. Air minum jangan disebar dulu, Pak. Afwan, kalau ini Anas sharing tentang ilmu, Pak ya. Kenapa air minum makanan itu nggak boleh disebar? Ada satu ucapan, masya Allah. Salah satu ustadz kita di Malaysia. Nama beliau Ustadz Idris Sulaiman, hafizahullah. Kalau antum tahu ilmusalaf.com, itulah beliau yang punya, Ustadz Idris Sulaiman, hafizahullah. Lulusan doktor beliau, S1 di Madinah. Dibagikanlah makan kayak gini, makanan minuman dibagikan. Apa kata beliau? Jangan disebar. Dan itu bukan ada penuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan 2 akal di dalam satu tubuh manusia. Manusia itu nggak bisa multitasking. Manusia nggak bisa multitasking, bekerja dengan 2 pekerjaan, 3 pekerjaan dalam satu waktu. 2 pekerjaan nggak bisa dalam satu waktu. Itu kata Allah SWT dalam Al-Quran Karim. Kalau Android bisa nggak multitasking? Bisa. Windows bisa? Bisa. Manusia nggak bisa. Abadan selama-lamanya. Kalau antum sedang nuntut ilmu dan di hadapan antum ada makanan, antum lebih fokus kemana? Makanan. Percayalah sama ana. Yakin anda dengan makanan. Makanya ulama zaman dahulu mereka mengatakan athqalus sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya itu waktu makan. Kenapa? Karena kapan makan nggak bisa belajar. Makanya mulai saat ini untuk kedepannya ya ikhwah, untuk menghormati haibahnya ilmu, marwahnya ilmu, jangan antum membagikan minuman kecuali kalau antum butuh letakkan satu tempat. Yang butuh minum keluar ngambil apa?
minum. Dan jangan disebar. Nanti orang fokusnya malah saling apa? Saling nyebar. Antum nggak akan lagi fokus ke ilmunya. Hilang haibah ilmu. Hilang haibah ilmu. Makanya antum nggak akan jumpai di majelis-majelis para ulama, para masyayikh minuman apa disebar. Itu memang nggak boleh dalam Islam. Dan bahkan Imam Malik ada yang gerak aja. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ini ana sedikit cerita, Masya Allah. Beliau ini adalah orang yang semangat menuntut ilmu. Beliau ini cerdasnya di luar batas. Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mencarikan beliau kertas itu siapa? Ummahnya. Dan ummahnya ini bukan orang-orang kaya, bukan. Akhirnya ummahnya ini keliling di kantor-kantor pemerintahan di saat itu, di kantor-kantor wuzara, gubernur-gubernur yang ada di Madinah. Ada kertas-kertas sisa itu dipotong oleh ummahnya, dikumpulkan untuk bukunya Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i ini cerdas, tapi beliau nggak pernah nggak nulis. Kita udahlah tak cerdas tak nulis. Masya Allah, naam sahih. Imam Syafi'i secerdas-cerdasnya beliau masih hobi apa? Mencatat. Dan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Habislah sisa-sisa kertas yang ada di kantor-kantor gubernur ketika itu. Akhirnya ummahnya sedih. Imam Syafi'i juga sedih. Apa kata ummahnya? Berangkat engkau menuntut ilmu. Enggak ada kertas. Sudah. Ketika berangkat ke majelisnya Imam Malik, Imam Syafi'i dengan inisiatif beliau untuk menguatkan hafalan beliau itu nulis tapi enggak ada kertasnya. Nulis enggak ada tintanya. Nulis nggak ada penanya. Dengan cara apa? Beliau anggap tangan kiri beliau, telapak tangan kiri itu kertasnya, penanya jari telunjuknya, tintanya air liurnya. Nulis. Haddatsana kadza kadza kadza. Seakan-akan Imam Syafi'i apa? Nulis. Imam Malik ini cuman pergerakan Imam Syafi'i gini doang. Marah Imam Malik. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ata'bath fi majlisi? Apakah engkau main-main di majelis saya? Apa kata Imam Syafi'i? Ya Imam, innani aktub wala a'bath. Aku nulis dan aku enggak main-main. Apa kata Imam Malik? Mana kertas engkau? Ini. Mana penanya? Ini. Mana tintanya? Ini. Tambah marah Imam Malik digitukan. Akhirnya apa? Keluar engkau wahai Muhammad. Keluar engkau, ukhruj anta ya Muhammad. Keluar engkau wahai Muhammad. Maksudnya Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik? Jangan keluarkan saya kecuali engkau tes hafalan saya. Muwatta dari awal ghilaf sampai akhir ghilaf. Dari awal sampul sampai akhir sampul. Kalau ternyata saya adalah orang yang tidak menghafalkan muwatta, keluarkan saya. Tapi kalau tidak, saya memang sungguh-sungguh untuk belajar tapi saya tidak memiliki apa? Kertas. Dites oleh Imam Malik rahimahullah, ternyata Imam Syafi'i lebih dahulu menghafal muwatta dibandingkan murid-murid seniornya Imam Malik. Enggak jadi dikeluarkan, Masya Allah Imam Syafi'i. Itu cuman pergerakan apa? Nulis, apalagi gerak apa? Air minum. Ini haibahnya para ulama zaman dahulu. Haibah. Jadi ana sarankan mulai ke depannya untuk seterusnya kajian rutin atau dalam kajian rutin antum letakkan aja di luar masjid. Yang butuh minum, fadhol, antum ambil bawa ke dalam apa? Masjid. Mereka masing-masing sudah bawa air minumnya itu sebelum majelis, sebelum kajian, sebelum apa? Sebelum majelis. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Taib, ana sampaikan lagi yang keempat. Jadi ala kulli hal, kita harus apa? Bersabar. Dan sabar ini dalam berdakwah butuh apa? Kesungguh-sungguhan. Enggak bisa kita sabar itu di akhirnya baru sabar. Dari awal harus sabar. Sampaikanlah, ucapkanlah yang hak, walaupun nanti faktanya ujung-ujungnya nggak enakan mungkin. Dan inilah masalah penyakit di kita. Belum apa-apa nggak enakan. Penyakit orang Indonesia itu dua. Apa? Dua. Nggak enakan. Yang kedua basa-basi. Ini penyakit di kita. Orang Arab tuh nggak ada kayak gitu, Pak. Orang Arab itu as-sarahatu raha. Terus terang itu lebih apa? Menenangkan. Nggak ada nggak enakan, sampaikan apa adanya, pahit-pahit gitu. Antum kalau berangkat umroh pernah nggak lihat orang-orang yang tinggal di sana tuh saling adu mulut? Mereka lebih suka di depan nasihatin. Kalau di kita
Di hadapan orang yang nggak pernah nasihatin, di belakang digibahin. Ini penyakit di kita. Ada orang berbuat salah, akhi, afwan, antum tahu si fulan keda keda keda, antum nasihatinnya, lu kok ana? Antum yang tahu kesalahan, kenapa antum gibahin di depan ana dan antum nggak nasihatin? Ana nggak enakan. Inilah akhirnya orang-orang kita banyak muncul lingkungan toksik, tukang ngerumpi, tukang apa? Ngerumpi. Tengok aja sore-sore. Kalau ada gazebo sekecil apapun dijadikan tempat ngerumpi. Pagi-pagi udah acara infotainment di mana-mana. Na'udzubillah. Udah kebiasaan ghibah. Kalau antum berangkat ke Saudi, antum berangkat ke Eropa, mereka tuh nggak ada yang gitu-gitu, Pak. Mereka tuh saraha, raha. Terus serang, sampaikan apa adanya. Makanya dakwah ini memang berat. Oh, nggak enak. Coba belajar untuk ngomong gitu loh. Dan antum nih belum apa-apa udah suudzon, dakwah ana bakal ditolak. Antum belum coba dulu. Ngomong dulu. Nanti kapan ternyata pahit hasilnya, nggak apa-apa. Belajar untuk nerima. Itu harus kayak gitu. Nah, penyakit di kita itu akhirnya muncul lingkungan toksik, itu apa? Nggak enakan. Yang kedua, basa-basi. Nah, ini juga masalah juga di kita ini, basa-basi. Basa-basi, kalau kita itu basa-basi secara bahasa kita oke lah, masih enak. Basa-basi yang kita kenal di masyarakat kita beda di depan, beda di belakang. Ini masalahnya. Semisal antum lagi makan, lewat kawan antum, akhi, masya Allah, makan dulu yuk. Datang nih, yuk datang. Padahal antum nawarkan, tapi nawarkannya basa-basi. Beda depan, beda belakang. Ini penyakit di kita. Itu nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh. Kalau mujamalah, cuman untuk nyapa gitu ya, Pak, masya Allah, gimana kabar? Ini basa-basi juga namanya. Itu bagus. Tapi basa-basi yang prakteknya di masyarakat kita itu beda di depan, beda di mana? Di belakang. Itu nggak boleh. Jadi antum sampaikan apa adanya, dan dalam menyampaikan masalah dakwah itu butuh apa? Kesabaran. Wallahi berat ya ikhwah. Wallahi apa? Berat. Imam Ahmad ketika menyampaikan butuh untuk apa? Sabar. Bahkan sampai dicambuk Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dipaksa untuk nyelisih apa? Nyelisih aqidatus salaf dalam masalah apa? Al-Quran kalamullah. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran ini apa? Makhluk. Isya. Fadal isya dulu, kita kami isya. Fadal. Fadal adzan dulu. Kita adzan dulu apa gimana? Afwan, adzan dulu ke sholat, habis itu gimana? Adzan dulu lanjut kajian. Biasanya gimana? Ayo. Fadal. Kita tutup dengan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kembali. Jadi bersabar, sungguh-sungguh untuk bersabar di atas jalan dakwah melawan hawa nafsu itu penting. Kalau enggak, dampaknya nanti kemungkaran itu tersebar di mana-mana. Na'udzubillah. Bahkan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan, masya Allah, Nabi mengatakan inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm, ilmu diangkat, wa yakthurul jahal, kejalan di mana-mana. Sebabnya kenapa? Banyak yang tidak mau bersabar di atas jalan dakwah, nggak mau menyampaikan karena memang pahit hasilnya. Akhirnya zina nggak usah jauh-jauh, intisyaruz zina salah satunya. Zina nyebar di mana-mana karena banyak orang-orang yang nggak mau nasihatin.
Akhirnya enggaklah antum aja, enggaklah antum saja, enggaklah antum saja. Ini kalau terjadi ini sudah. Bahkan Masya Allah, Nabi mengatakan, disebutkan orang-orang hidup di akhir zaman itu perzinaan tuh sampai pinggir jalan, nggak ada yang bisa nasihatin. Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, dia setubuhi wanitanya itu sebagaimana keledai jantan menyetubuhi apa keledai wanita. Na'udzubillah, betinanya digitukan di pinggir jalan. Orang terbaik di saat itu kata Nabi SAW, orang yang mengatakan lawaraita wara'a jidar. Yang terbaik yang mengatakan seandainya engkau berzina di balik tembok. Berzina nggak apa-apa, balik tembok lah udah. Itu yang terbaik. Bayangin antum. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak mau menyampaikan ini mungkar ya mungkar. Kalau zaman dahulu, Pak, orang jalan di malam hari berduaan dengan lawan jenis, bergandengan tangan, Pak, diingatkan. Ana pernah, Masya Allah, Ana nikah dengan istri Ana. Habis nikah, Ana nikah, istri Ana waktu itu tinggalnya di Riau, di Pangkalan Kerinci tepatnya. Ana pulang mau ke Sumatera Selatan, lewat lintas barat. Akhirnya kami jalan-jalan dahulu di Bukit Tinggi. Ya, tahulah antum, Pak, orang kalau baru nikah gimana kan, Masya Allah, nempel aja kayak perangko, udah nggak bisa dilepas, udah itu nempel aja. Jadi di samping jam gadang, ana sama istri ngobrol berdua nih, Masya Allah, ngobrol berdua, deket, nempel deket gitu, Masya Allah. Didatengin Satpol PP ana. Ini siapa? Istri saya. Betul istri? Iya, saya berpeci nih. Pak, yang berpeci pun ditanya. Coba kita. Mereka tuh nggak mau ada kemungkaran di mana? Di sana. Itu zen itu, Pak. Masya Allah. Itu baru apa yang kita harapkan, ada yang ingkari. Anak sakit hati, enggak. Anak malah senang, alhamdulillah ini istri anak. Anak semakin apa? Semakin bahagia kalau ada orang-orang yang mengingkari sebuah kemungkaran yang nampak di publik. Dia tanya dulu siapa nih. Kalau ternyata bukan istrinya, sudah. Kita apa? Enggak diperbolehkan untuk apa? Di tempat itu. Masya Allah. Karena sudah malam kan. Habis itu tanya sama dia, buku nikahnya di mana? Saya baru nikah, di kamar ada. Di kamar hotel, di kamar penginapan ada, Nabi bilang ada, insya Allah ada, aman. Percaya dia karena pakai apa? Pakai peci gitu kan, percaya dia, insya Allah. Walillahi alhamdulillah. Tapi kalau bukan istri gitu ya, bukan pasangan suami istri, nggak dibolehin. Nah ini, Pak, orang-orang seperti itu jarang di kita saat ini. Dulu kalau wanita dibawa laki-laki di malam hari, bapaknya ngamuk. Siapa kamu bawa-bawa anak saya? Oh, kalau sekarang pergilah kona, nak. Yang lama, mana pacarmu katanya? Kemana kau nggak pacaran? Astaghfirullahaladzim. Ini orang-orang hidup di akhir zaman. Dulu anti kan, nih bang, nggak bisa kita gitu, nggak gampang, nggak gampang. Tapi inilah akhirnya banyak yang apa? Banyak orang-orang nggak ingkari kemungkaran. Sosial media sekarang. Pak, sebenarnya banyak kemungkaran terjadi. Laki-laki posting sebuah postingan nasihat, ada salah seorang wanita ngasih komentar love. Mungkar nggak itu? Kok diem tuh? Mungkar nggak itu ngasih love kayak gitu? Mungkar. Antum jangan anggap itu wajar loh ya, mungkar. Kalau antum ini anggap ini wajar, nanti kelamaan akan terbiasa. Kalau ternyata terang-terangan dia berani ngasih love kayak gitu, Pak, manusia ya manusia, seustad-ustadnya ustad kapan dikasih love ya juga goyang imannya. Itu ustad, apalagi orang awam. Mungkar kayak gitu, Pak. Antum sampaikan nggak boleh kayak gitu. Blokir sudah. Dan ini sekarang naudzubillah, Pak, akhirnya zina di mana-mana. Karena banyak orang yang tidak mau menyampaikan pahit. Kalau kita ngomong,
Jangan kasih love kayak gitu. Apa kata mereka? Gitu doang nggak dibolehin. Lebay amat lu kan gitu kan. Ini terjadi Pak, naudzubillah. Pahit-pahit di kita, tapi sampaikan. Allah sampaikan. Kalau nggak kita sampaikan seperti itu, Pak, nggak akan bisa kita apa? Kita stop kemungkaran ini. Kemungkaran akan terus berjalan dengan caranya masing-masing. Ya perzinaan, perjudian, ngomong kasar pun terjadi sekarang. Anak-anak kecil sekarang, Pak, astagfirullahaladzim. Kebun binatang semua keluar dari lisannya. Dari lisannya anak kecil sekarang, naudzubillah. Makanya sekarang banyak ustadz zaman sekarang nggak bisa dilarang anak-anak. Itu karena memang orang tua yang malas ngurusin anak. Makanya antum kata caplang ingat, buat anak kok coba-coba. Buat anak tuh tanggung jawab. Jangan coba-coba kita nih, Pak, harus tahu ilmunya. Harus sadar kita nih, Pak, kalau antum malas untuk istilah nasihatin, wallah susah ke depannya. Makanya empat tadi mujahadatun nafas atau jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu itu 4 tahap tadi kita harus jaga. Kemudian masya Allah ada jihad yang lain, al jihadu ala syaitan, jihad melawan siapa? Syaitan. Dan ingat Pak, syaitan itu aslinya lemah. Syaitan itu lemah, tapi banyak manusia kalah dari siapa? Syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah ingatkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, jadikan dia musuh. Sekarang syaitan dijadikan apa? Teman, berkawan dia sama setan. Na'udzubillah, Pak. Dan enggak usah jauh-jauh. Syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh dia dengan berbagai akses, dikasih gratis majan, dia tinggal di tubuhnya. Pak, syaitan di malam hari tidurnya di mana? Di lubang hidung manusia. Dikasih gratis sama manusia. Tidurnya di mana? Bermalam tidur di rumah kita, naudzubillah, dikasih gratis. Nggak dijaga, Pak. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau kita masuk rumah kita, ternyata kita nggak mengucapkan Bismillah, apa kata syaitan? Syaitan manggil kawan-kawannya. Syaitan mengatakan adraktumul babita wal asya. Kalian mendapatkan tempat gratis dan makanan malam gratis. Pak, antum jamu anak ke hotel, bayar nggak ini? Antum bayar hotel, setan gratis. Enak banget itu. Syaitan dikasih apa? Gratis tempat bermalam. Makanya padahal sebenarnya syaitan itu lemah, cuman kita yang ngasih akses untuk syaitan. Sampai bahkan tidur di lubang hidung pun kita nggak berwudu sebelum tidur. Ujung-ujung tinggal siapa? Syaitan. Bahkan na'udzubillah, antum tahu Pak, orang yang nggak pernah bangun subuh, susah bangun sholat subuh, apa kata Nabi? Bala fi udhunihi syaitan. Syaitan kencing di telinganya. Jadi toiletnya syaitan. Antum dulu ke toilet SPBU bayar nggak? Berapa antum bayar? 2.000. Syaitan gratis. Syaitan gratis, Pak. Antum kasih akses di situ. Buang hajat dia di sini, Pak. Na'udzubillah. Ini yang menjadikan akhirnya kita ini nggak mau melawan hawa nafsu kita dan nggak melawan syaitan. Akhirnya sudahlah nggak apa-apa. Ujung-ujungnya kita ini nggak bisa menjadi hambanya Allah. Allah akan jauhin itu. Dan dia menjadi hamba siapa? Syaitan. Nggak bisa melawan apa? Syaitan. Padahal syaitan itu kata Allah SWT, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Makanya Pak, Masya Allah, mulai sekarang kita harus melawan siapa? Syaitan. Tapi sekarang na'udzubillah, manusia-manusia ini justru mentuhankan syaitan, takut sama syaitan. Masya Allah, Allahul musta'an. Pak, sejahiliyahnya, zaman jahiliyah, zaman dahulu Pak, enggak kayak jahiliyah kita. Zaman dahulu mereka ini nyembah juga ke syaitan. Mereka berbuat syirik, nyembah patung. Nggak usah jauh-jauh. Mereka bawa patung, Mereka bawa Tuhannya kalau safar.
Kalau udah naik kapal, kapalnya terombang-ambing dengan ombak yang besar banget, mereka buang patung-patungnya. Da'awullaha mukhlisin. Mereka langsung hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, ikhlas, murni. Dia nggak lagi berdoa kepada apa? Tuhan-tuhannya, ditinggalkan sama Tuhan-tuhannya. Itu orang musyrik di zaman jahiliyah. Di zaman kita gunung meletus, bukannya minta pertolongan afiat keselamatan dari Allah, mintanya kepada pemegang kunci gunung. Meninggal juga nya. Antum tahu kabar itu kan? Pemegang kunci gunung meninggal kena apa? Iya, gunung meletus itu kena dia. Tahu siapa namanya? Jangan disebut, Pak ya. Iya. Ayo sahih. Wallah sahih. Jahiliyah kita jauh lebih parah dibandingkan jahiliyah zaman dahulu. Orang nggak usah jauh-jauh. Ana cerita ini dari salah satu ustadz yang ngajar di pondok kami. Ini orang udah ngaji, gampangnya hitungan ikhwan lah kalau di kita. Udah berjenggot, udah cingkrang. Di zaman Covid kemarin kena kondisi kesulitan ekonomi berkepanjangan. Antum tahu apa kata ustadz nih? Ustadz, si fulan itu datang ke dukun, dia sendiri yang cerita. Udah ngaji, minta tolong kepada syaitan. Syaitan aja minta tolongnya kepada siapa? Allah. Iblis minta umur yang panjang, minta kepada siapa? Allah. Iblis ngomong kepada Allah SWT, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis pun minta kepada Allah Azza wa Jal. Kita minta kepada siapa? Iblis. Lawan syaitan itu. Makanya Masya Allah dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segelintir kelompok manusia minta tolong dari jinnya, bukan malah kebal, malah takut kata Allah. Fazaduhum rahaqa, makin khawatir, makin takut. Orang ikut ritual pesugihan nggak tambah kaya, tambah takut miskin. Peganglah ucapan Anda. Percaya nggak percaya, peganglah ucapan Anda. Tanyakan mantan-mantan pesugihan. Tanyakan mereka-mereka, Pak. Ana beberapa kali ngeruqyah. Ana tuh sebelum ana bangun pondok, ana sering meruqyah. Orang yang ikut pesugihan, orang yang ikut ilmu kebal. Pak, bukan mereka tambah kebal, tambah penakut. Bahkan salah satu ikhwah yang sudah taubat, neneknya, mbahnya dia itu dukun. Dia cerita dulu, Ustaz, ana dikasih sabuk, Ustaz, untuk ilmu kebal katanya. Setiap ana safar, ana akan bawa sabuk tersebut. Dan ana safar mau dari Sumatera Selatan ke Sumatera Utara, naik bus. Allah takdirkan sabuk itu tinggal. Keringat dingin ana. Langsung apa? Demam, keringat dingin, kondisi khawatir. Kata dia, ana lihat semua penumpang di bus itu tenang, cuman ana yang risau. Sampai ana turun, ana balik lagi ke Sumatera Selatan. Apa kata dia? Ini saat bisa disimpulkan ilmu kebal itu bukan malah tambah kebal, tambah apa? Takut. Yang lain aman-aman aja, dia yang paling apa? Penakut. Bahkan Masya Allah salah satu orang yang ada di instansi pemerintahan kita cerita, anak gampang cerita gini nah. Aparat kepolisian dulu masih jahiliyah, belum tahu ajaran Islam, tauhid, sunnah itu belum tahu. Dia pakai gelang, datang ke dukun, dikasih dukun tuh apa? Gelang. Tinggal gelang ini dia lupa, dia buka gelangnya pas dia berangkat keluar dari rumahnya, dia tuh oyong, pusing. Sampai di kantor dia pingsan. Rupanya gelangnya apa? Lepas. Bukan tambah pemberani, tambah apa? Penakut. Ini Pak, waswas syaitan itu harus dilawan. Syaitan ngajak kita maksiat, ini jihad, lawan. Kita ditakut-takuti dengan kemiskinan, lawan. Allah firmankan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan memerintahkan kalian hal keburukan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah kasih janji untuk kalian dapat rezeki pasti dan dapat ampunan. Kenapa kita nggak nyari apa? Rezeki Allah SWT. Malah ditakut-takuti. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum tahu saking rusaknya fitrah manusia dirusak oleh syaitan. Antum tahu dampaknya apa? Pak, sampai kita itu pernah bertanya besok makan apa? Na'udzubillah.
Rusak fitrah kita, Pak. Besok makan apa? Risau banget. Antum pernah anak antum nanya, "Bi, besok makan apa?" Anak ulangi, Pak. Pernah nggak anak antum nanya, kondisi kita lagi susah? Kita kalau kita susah, berarti anak kita juga harusnya apa? Susah juga lah. Karena anak kita di bawah apa ketiak kita gitu gampangnya. Di bawah pendidikan kita, di bawah rumah kita kan kayak gitu. Kalau kita susah ekonomi, anak kita harusnya susah. Pernah nggak anak antum bertanya, "Bah, besok makan apa?" Pernah nggak? Wallah nggak pernah. Tapi kita ditakut-takuti oleh syaitan. Ini harus jihad kita, lawan. Wallah jangan takut. Dan sekarang, Pak, semakin sempurna akal manusia, semakin dirusak oleh syaitan. Antum tahu sarjana ekonomi? Terjadi, Pak, orang dapat ijazah sarjana ekonomi malah paling takut dengan ekonominya. Malah paling takut. Antum tahu di zaman Covid waktu itu, ana sering cerita ke ikhwah-ikhwah. Ini udah ngaji orangnya, tapi dia orangnya pengusaha termasuk sukses lah. Di tahun 2023 itu kan sudah boleh sholat di masjid berjamaah dengan penerapan social distancing, jaga jarak, dan juga pakai apa? Masker. Masih ingat anak? Oke, jamaah lah kami berzikir. Gak lama ketika anak zikir sholat asar, datang cerita, "Ustadz, gimana posisi kita Ustadz? Gini posisi gini. Ini kalau ekonomi terus kayak gini, saat Covid terus kayak gini, kita kan kayak mana nanti masa depan bangsa kita Ustadz?" Risau. Ana bilang, "Pak, antum salah curhat. Antum curhat ke ekonomi, ke ana, nggak akan jumpa. Kalau ana cuma menyampaikan qala Allah qala Rasul. Selama kita hidup berarti rezeki kita masih apa? Masih ada. Sudah tenang." Ana bilang, tenang. Ana bisa ambil kesimpulan, yang paling risau masalah ekonomi di negara kita, lihatlah mereka yang rusak fitrahnya. Ustadz nggak pernah risau. Pak, yang demo naik berapa persen pajak? Ustadznya pernah ikut demo? Ustadznya pernah risau? Padahal gaji mereka di bawah UMR. Banyak loh, Pak, gaji mereka di bawah UMR. Nggak risau. Yang risau pengusahanya, yang risau ikhwah-ikhwahnya, yang sibuk dengan dunianya. Ustadznya enggak. Apa patokan mereka? Kapan saya masih hidup, Allah kasih rezeki. Udah kayak gitu. Allah kasih kecukupan, tinggal kita bersyukur atau kita kufur. Ashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Dan itu ketakutan kemiskinan datang dari siapa? Syaitan. Ditakut-takuti, dikasih was-was dan sebagainya. Makanya, Pak, tolong dijaga akal sehat kita. Jangan sampai mengikuti langkah-langkah siapa? Syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Makanya salah satu ustadz kita, Masya Allah, Ustadz Ali Ahmad, nasihatin kita. Kita nih takut banyak anak, takut masalah rezeki. Ayam tak punya akal, anaknya banyak. Besar-besar hidup. Nggak punya akal, Pak, ayam itu. Wallah nggak punya akal. Apakah Allah cabut dulu akal kita baru kayak gitu, Pak? Na'udzubillah. Wallahi na'udzubillah. Inilah, Pak, kondisi kita. Bukannya bersyukur dengan akal yang Allah kasih, malah kita gunakan untuk berkufur, untuk kufurin nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus habis waktu kita nih, Pak. Karena sampai 8.15 di sini. Diamanahkan panitia, Masya Allah. Ini banyak yang nggak bisa ana bahas. Jihad dengan harta belum kita bahas. Jihad dengan lisan juga belum kita bahas. Kedudukan para mujahid, para syuhada belum kita bahas. Nggak apa-apa, Pak. Apa yang nggak bisa kita dapat semuanya, ya jangan kita tinggalkan semuanya. Walhamdulillah kita dapat mungkin tadi sekitar 1,5 jaman lah gitu, ala kulli hal. Kalau saya jawab ya, kita tutup ya. Baik. Ana tutup sampai sini, Pak, karena amanah sampai jam 8.15 dan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu wajib menunaikan janjinya, dan janji yang dijanjikan ke ana tuh cuma sampai 8.15. Dan ana mohon maaf lebih 4 menit. Lebih 5 menit, mohon maaf. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Ana masih ada besok ba'da subuh. Masjid mana ana nggak tahu, masjid mana, Pak? Ya dekat-dekat sini kan ya?
Iya, masih dekat-dekat sini lah. Karena anak nginapnya di sini-sini juga, Pak. Enggak, tapi anak nggak tahu di mana. Antum, antum cek aja di poster kajian. Insya Allah anak masih ada ba'da subuh sama duha. Insya Allah. Tapi apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Dan anak mohon maaf Pak kalau ada yang tersinggung dari antum. Anak mohon maaf Pak. Yang anak inginkan kita semua sama-sama istiqomah di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, Pak. Jadi anak tutup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.